Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada cara yang paling baik bersyukur kepada Allah kecuali dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah kita kirimkan langsung dari Masjid Baitur Rahmah langsung ke Masjid Nabawi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Judul kajian awak malam ikut tanda-tanda orang ikhlas. Tanda-tanda orang ikhlas bajangwi. Berarti ambo indak. Tanda-tanda orang ikhlas berjubah. Berarti ambo indak. Tanda-tanda orang ikhlas bersorban. Berarti ambo indak. Begitulah indahnya Allah Ta'ala dan Rasulullah SAW yang menyampaikan risalah itu. Tanda itu tidak diberikan Allah nampak zahir. Supaya apa? Supaya orang tidak merasa dirinya ikhlas, tapi dia merasa dirinya tidak ikhlas. Maka tanda yang pertama, tanda ikhlas adalah tak ada beda antara saat berada maupun saat tak ada. Tak ada beda antara saat kaya maupun saat miskin. Khusyuknya sama, doanya sama, persahabatannya sama, zikirnya sama. Itulah yang orang ikhlas. Abdul Somad belum ikhlas. Ambo kalau sedang senang pendek ayat ambo, sikit sujud ambo. Tapi kalau sedang susah indak bangki-bangki. Ya Allah. Nan tahu itu siapa? Awak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada beda saat kaya, saat miskin, saat senang, saat susah, saat lapang, saat sempit. Itulah ikhlas. Makanya Nabi Muhammad SAW ada beda saat dia menang dengan saat dia kalah. Tak ada. Sama sholatnya, sama munajatnya. Mudah-mudahan persahabatan ambo dengan Ustadz Jelfatullah adalah persahabatan yang ikhlas. Lah mulai diuji ambo kan. Apakah sama respon Ustadz waktu mic-nya lancar dengan mic-nya rusak? Lah mulai agak berubah sedikit. Iko judul yang paling ambo khawatirkan adalah tentang ikhlas. Sebab ujiannya langsung datang cash and carry. Mudah-mudahan kita lulus ujian ikhlas. Ujian S1 lulus, ujian S2 lulus, ujian S3 lulus, ujian ikhlas belum tentu lulus. Ambo kuliah ke Mesir 1998, 1999 naik tingkat 2, tahun 2000 naik tingkat 3. Sama-sama kami berangkat haji dengan Ustadz Jelfatullah. Di saat sama-sama kuliah di Mesir, begitu sikapnya, tidak berubah jambo. Setelah tamat LC, tidak juga berubah jambo. Ambo MA, inyolah Ustadz Gadang, ambo masih Ustadz Kete, tidak juga berubah. Sampai malam ini tidak pernah berubah persaudaraan kami. Maka aku bersaksi atas nama Allah bahwa Ustadz Jelfatullah salah satu sahabat ambo yang ikhlas. Tidak basa-basi, bukan, tidak mungkin nama puji-pujinya kini. Iko kan bukan muslim caleg kan? Nah, labih lah. Ado kadang kawan-kawan niko, waktu awak susah inyo ramah, tapi waktu awak sanang inyo sakit hati. Awak viral inyo pingsan, awak doktor inyo mati. Bisa itu awak rasakan dari mulai senyumnya, dari mulai sapanya, dari mulai salamnya, dari mulai cara bicaranya. Bisa kita rasakan, betul? Tapi alhamdulillah, ambo bersyukur kepada Allah. Ambo mau ceramah ke bumi Minangkabau, mau berceramah di Padang, di Bukit Tinggi dengan syarat Ustadz Jelfatullah mau menemani, mau menasehati. Kalau ada salah, agi tahu ke ambo dah.
Ambo ndak manggil ustadznya dari dulu, manggil udah. Iko udah ambo waktu dari Mesir sampai kini. Bersama kami saat ini, bersama dulu di Mesir. Doakan supaya kami bersama pula dalam surga Jannatul Firdaus. Kalau bapak ibu nanti masuk surga, insya Allah ibu masuk surga, amin. Bapak juga masuk surga, amin. Bapak ibu masuk surga, amin. Ketika kalian semuanya masuk ke dalam surga, dicari-cari, di mana Ustadz Jaljo, Ustadz Somad? Kecik malaikat ini ndak ada di siku. Maka carilah di ruang VVIP. Dari carom ngeceknya aja ndak ikhlas. Judul ikhlas. Ambo cuma ngetes. Kira-kira kalau ambo sawi kami berdua di VVIP, jamaah kok ikut senang apa indah? Rupanya jamaah ikut senang. Lah lulus ujian ikhlas. Amin. Tanda ikhlas yang pertama, tak ada beda antara susah dan senang. Tak ada beda antara saat orang punya jabatan ataupun tidak. Saat ini Bapak Wakil Gubernur, duduk saya di samping beliau, akrab saya dengan beliau. Kenapa Ustaz Somad akrab dengan beliau? Karena beliau ada jabatan. Karena beliau ada jabatan, ada kekuasaan, tanda tangannya masih laku. Bagaimana kalau sampai saat masanya tiba, ketika Allah sudah mengambil jabatan, apakah engkau tetap ramah dan baik Abdul Somad? Kalau ternyata kau berubah, berarti Abdul Somad tidak masuk orang-orang yang ikhlas. Malam ini teorinya, prakteknya kita tak tahu. Di antara tanda orang yang ikhlas, tak ada beda antara mendengar ceramah di tempat yang sejuk dengan di tempat yang panas. Nan pertama mau kipeh itu mulai berhenti. Enggak, tetap aja santai saja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya terus terang jarang-jarang ceramah tentang ikhlas. Selalunya ceramah tentang sedekah, tentang wakaf, ya dana. Tapi malam ini diminta judul ceramah tentang ikhlas. Ada 5 poin yang ingin ambo sampaikan. Tadi di tepi pantai apa tadi namanya? Pokoknya pantai lah. 5 supaya kita lakukan terjauh musibah dan bala dari Padang, dari Sumatera Barat. Ambo anggap deklah tausiah ceramah tadi di tepi pantai. Bayangan ambo, malam iko paling 2-3 sap iko. Demi Allah, wallahi tallahi billahi, bayangan ambo jamaah paling-paling yang datangnya ama-ama lanah tua-tua. Sebab tadinya ndak talok di pantai Angek kan, paling iko ibu-ibu saja. Rupanya masya Allah masuk melimpah ruah. Ambo di pintu saya tadi lah cameh. Nan ambo cameh kan sepatu ambo ke Nan masuk ke masjid membawa sepatu, bawa sendal, buka gini. Najis, kotor, rusak masjid awak. Bayangkan itu. Rupanya orang bumi Minangkabau tak membedakan antara ceramah. Ceramah siang panas, ramai. Ceramah di tepi pantai tak ada karpet, ramai. Ceramah malam, ramai. Mereka mudah-mudahan termasuk orang yang ikhlas. Kadang ada nih kalau pengajiannya di masjid pakai atap, pakai AC, ramai. Di pantai penjual cendol saya mendengar sampai membuat cendol. Jamaah yang dimuliakan Allah, ya taruhilah itu ya. Tapi tadi masya Allah tabarakallah, di pantai panas, tepi laut, tidak pakai tenda, tidak ada alas duduk, dan yang paling penting tak ada kue kotak. Ramai malam ini di masjid. Padahal tadi sudah ramai juga lagi. Sampai bingung saya. Sebenarnya Allah ingin mengatakan, hai Abdul Somad, kau ceramah tentang ikhlas, rupanya jamaahnya lebih ikhlas daripada yang berceramah. Amin puluh. Tadi ambo mulai ceramah jam 10 kurang 5 balik. Kini sudah jam 10 pas. Selesai satu tanda ikhlas. 15 menit. 15 doa
insya Allah tetap seperti yang dulu, 600 ml. Tanda ikhlas yang pertama, tak ada beda saat senang maupun susah, saat lapang maupun sempit, saat kaya maupun miskin, karena Allah yang disembah saat kaya, Allah juga yang disembah saat susah. Betul? Allah yang disembah saat kita berhasil sukses, Allah juga yang disembah di saat kita susah, melarat, dihina, diinjak orang. Kenapa perlakuan kita berbeda? Kenapa kita tidak sama? Kenapa ketika kita sedang susah, bangun di tengah malam, tahajudnya rajin, doanya panjang, Fatihahnya Masya Allah, air mata menetes. Tapi kalau sudah lapang rezeki, saat di tengah laut, naik kapal, samudera, dipukul ombak, dihempas gelombang, karangnya tajam, berdoa karena laut tak bertepi, ke bawah tak berakar, ke atas tak berpucuk, anginnya kencang. Ya Allah, selamatkan kami ke daratan ya Allah. Begitu sudah sampai di darat, lupa, lalai, maka tak termasuk orang yang bisa dipahami? Masuk tanda ikhlas yang kedua. Ikhlas yang kedua, tak ada beda antara di depan orang, ditengok orang, diperhatikan orang, dengan saat sendirian, saat tak diperhatikan orang. Contoh, sholat sendiri di rumah dengan sholat tahiyatul masjid di Masjid Baitur Rahmah. Ini bukan jamaah nih, Ustaz Somad. Masuklah Ustaz ke dalam masjid, Ustaz Somad, tahiyatul masjid, Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Dek apa? Dek jamaah di sebelah streaming. Lama baca ayatnya. Tapi kalau sedang sendiri di kamar, macam gorengan angin. Allahu Akbar. Kalau sedang duduk surang, Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni arzuqni wahdini wa'afini wa'afu anni. Tapi kalau sedang surang, tak ikhlas. Ambo bukan cerita tentang jamaah. Kalau ada jamaah yang tersinggung, berarti sama. Ikhlas tak ada beda antara saat ada teh manis dengan tak ada. Indah lu adu isinya. Memang barik ujian ikhlasnya. Ustadz jangan diagih teh manis, sebab leher Ustadz pita suara wangi. Kalau pita suara wangi, diagi ayange, diagi air manis, maka rusak pita. Tidak sampai umur 50 tahun, macam itiak saja. Itu untuk membela diri dia tak dapat teh manis. Hilang loh bahan ceramah boleh gue. Tanda ikhlas yang kedua, tidak ada beda di depan orang dengan di belakang orang. Tak ada beda antara sholat di masjid dengan di kamar. Kalau jadi imam, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim. Kalau surang, satu napas, iftitah, fatihah, ayat. Iku ndak ikhlas iku. Maka mulai malam ini wahai Abdul Somad, engkau yang berceramah Abdul Somad, maka usahakan dirimu ikhlas hai Abdul Somad.
Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Perti. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Muhammadiyah. Nyan kelahi gara-gara iftitah kok. Iku nan sebelah siko perti, nan sebelah siko Muhammadiyah. Nan Muhammadiyah kancang lu dibaca. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Datang lu orang perti, Allahu akbar kabiro. Nan tangah kok preman baru tobat. Awak alun lapal lagi. Rupanya yang perti kok lama sudah sembayang tapi niatnya mengejek orang Muhammadiyah. Dan orang Muhammadiyah lama lah sembayang tapi niatnya mengejek orang perti. Dan ikhlas preman dan baru taubat. Takbir. Kombai semangat preman-preman saya. Hai preman-preman yang baru taubat, boleh jadi hati kau lebih bersih daripada hati orang yang sudah lama sholat. Betul? Apa lu betul? Insyaallah tabarakallah. Syarat ikhlas yang kedua, tanda ikhlas yang kedua, samakan antara di depan mata orang dengan saat tak dilihat siapapun. Masuk ke dalam kamar mandi, tutup kunci rapat-rapat, pandang kanan ke kiri tak ada orang, sedang puasa jam 1 siang, panas menyengat, leher kering kerontang, menengok air bak kamar mandi macam cincau es. Disitulah nampak orang nan puasa itu memang ikhlasnya luar biasa. Kalau ada orang nan puasa diambilnya air itu, dimasukkannya ke mulut satu teguk. Ada enggak orang nan tahu? Enggak ada orang nan tahu. Anulah ada orang nan tahu. Tidak ada orang nan nampak. Tapi jangankan satu teguk, dibukanya pecinya masuk ke palonya sekalian. Habis tengah bak. Sebelum keluar, keringkan bibir. Buka pintu, merengkan kepala. Angin adiko ya. Tapi Allah kadang mau membukakan. Angin adiko memang angin bu ya. Lupa. Oleh sebab itu maka samakan di depan orang dengan di belakang orang. Samakan ketika sedang. Karena yang kita hadapi ini bukan manusia, tapi yang kita hadapi siapa? Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Aku bukan menghadap ke bupati, wali kota. Aku bukan menghadap kepada Pak Kades, Pak RT, Pak RW. Tapi aku menghadap lilladzi fataras samawati wal ard, pencipta langit dan bumi. Baik solatnya di tengah sawah, di dalam gubuk yang reot, maupun di dalam istana yang megah, maka sama-sama. Jadi Abdul Somad malam itu tidak menceramahi orang, tapi bercerita tentang diri sendiri. Mudah-mudahan awak sama-sama mengambil pelajaran tentang ikhlas. Pertama, usahakan supaya solat awak, ibadah awak, pertemanan awak, persahabatan awak sama. Antara waktu kaya dengan miskin sama, antara waktu susah dengan senang, insya Allah. Yang kedua, ibadah awak sama ketika di depan orang dengan di belakang orang, di dalam masjid, di luar masjid, di dalam istana, di atas gubuk yang reot, di dalam kamar dengan dilihat oleh jamaah, insya Allah. Doakan Ustadz Somad, mudah-mudahan Ustadz Somad, Ustadz Jelfatullah termasuk orang yang ikhlas. Yang awak sana didoakan. Dulu ada orang Arab Badui. Kalau ambo Arab cameh. Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Itu doanya. Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah rahmati ambo dan Muhammad, nan lain jangan. Oh, enggak boleh. Doa itu enggak boleh wak kapling-kapling. Doakan bersama sadonya. Musuh-musuh awak bu ya, yang mejek membuli-buli awak ustaz, jangan doakan mereka yang jelek.
Ya Allah, semua musuh-musuhku, haters-hatersku, panjangkan umur mereka, sehatkan mereka, supaya bisa mereka melihat keberhasilan-keberhasilanku. Caliaknya Ustaz Somad ceramah di Padang, jamaahnya melimpah ruah. Besok dicaliaknya Abdul Somad di Padang, naik Harley Davidson, harganya 1,5 miliar. Wadi, ambo dibawa dek toli tentara, naik Harley keliling kota Padang. Lama dalam hati ambo bilo lah sampainya. Belok kiri, belok kanan, belok, jamaah manggil Ustaz, kecil. Awak enggak lo berani. Kalau sampai awak angkat tangan jatuh. Kok haragonya 1,4 M. Biasa ambo kalau berdoa sekali saja doa. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha in rabbil ghafur. Tapi tadi enggak berhenti berdoa. Berarti enggak ikhlas. Kalau orang ikhlas enggak beda doanya waktu naik Mio dengan Harley, sama. Nggak awak berceramah ikhlas kok. Untung Masjid Baitur Rahmah alon dipakai lagi pintu. Andai Masjid Baitur Rahmah di muka pintunya dipasang detektor ikhlas. Bantu awak masuk ke airport, kan berbunyi pintu detektor tuh kan. Masuk awak, tet. Ustaz, buka ikat pinggang. Saya tidak pernah pakai tali pinggang. Masuk lagi, tet. Ibu-ibu kalau galak ditahan-tahan. Sebab ada beberapa jamaah keluar dari atas, keluar juga dari bawah. Ambo main ingatkan saya. Apa-apa lah nak pahamnya lah pakai pempes tak apa. Sampai ini mah cerita ambo tadi. Awak kalau masuk ke airport itu ada pintu detektor logam. Kalau awak lewat di situ, tet, tet, rupanya dibuka ada kancing peniti di dalam. Begitu juga lah andai ada pintu detektor ikhlas, lewat Ustaz Abdul Somad di pintu itu, indah berbunyi. Rupanya tidak ada ikhlasnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jangan sampai memberikan hidayah pada orang Japang sampai dibuatnya detektor ikhlas. Amin. Kalau sampailah dibuat detektor ikhlas lewat Abdul Somad, tidak berbunyi karena tak ada ikhlasnya. Judul ceramah kita malam ini tentang ikhlas. Jamaah senyum. Inyo lu cerita ikhlas. Ini enggak ada cerita Ustaz Kantui gitu. Ikhlas. Insyaallah kita ikhlas. Ikhlas yang ketiga, tidak ada bedanya saat kita memberikan itu ada keinginan dengan tak ada keinginan, sama pemberiannya. Jangankan ada keinginan, ya Allah, kalau anak saya lulus PNS, kalau anak saya nanti bisa jadi pegawai negeri, saya akan berkurban 1 ekor kambing. Tapi kalau tak lulus, ya Allah, sampai mati tidak berkurban. Tak ada beda antara memberi saat ada keinginan dengan tak ada keinginan, karena yang dicari adalah ridho. Apa lo ridho Roma? Ridho Allah. Kenapa Ustaz tiba-tiba ingat saat memberi? Karena nampak kantong-kantong merah. Apa itu? Untuk apa kantong? Untuk sedekah. Nah, isilah. Bukti jamaah ikhlas berisi kantong-kantong. Nanti akan saya tes apa isinya. Nanti setelah kantong berisi, bawa 1 ke siko, baru ambo goncang. Begitu ambo tarik terasa bare. Apa kok? Rupanya galang ameh 100 gram. Dibawa ke pasar, imitasi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ikhlas itu bahasa Arab atau bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Bahasa Arab. Bai mim baini farsi wadamin, ada air yang keluar dalam parui kambing. Parui
Kambiang. Ambo waktu pertama belajar bahasa Minangkabau, datanglah kawan ambo. Mat, mau ku ajari kau grammar bahasa Minang. Semua yang ujungnya ing, ung, ang berubah jadi iang, uang, aung. Kucing, kuciang. Kambing, kambiang. Rupanya ini menjebak ambo. Kuping kece, kupiang kece. Talingo. Kanai ya Pak. Apa maknanya? Pada saat kita memberikan, yang kita berikan itu tidak minta balasan. Kita bukan karena bernazar ada keinginan, tapi karena kita memberi mencari ridha Allah Subhanahu. Lebih baik 2.000 perak ikhlas daripada 2 juta tidak ikhlas. Betul? Apalah betul. Nah nelo itu 2 juta ikhlas, itu yang paling bagus. Lah 2.000 indak puluh ikhlas. 2.000 indak ikhlas. Diperiksa dek malaikat 2 juta ikhlasnya 70%, masukkan ke surga. 200.000 ikhlasnya 50%, masukkan ke surga. Nomor urutan 3 2.000 perak indak ikhlas, masukkan neraka jahanam paling panas. Insya Allah berapapun yang kita berikan ikhlas karena Allah. Di dalam perut kambing ada air mengalir, baina farsin wadamin. Farsin kotoran, damin darah. Kotoran warnanya hitam, darah warnanya merah. Tapi yang keluar itu tidak hitam, tidak merah. Itulah air yang ikhlas, air susu kambing. Tidak hitam, padahal di dalam perut kambing ada kotoran. Ciri kambing. Tidak merah, padahal di perut kambing ada darah. Bisa selamat dari hitam, dari merah. Keluarlah air susu kambing yang ikhlas, yang tidak ada terkontaminasi dengan warna merah dan warna hitam. Begitu jugalah keikhlasan bapak dan ibu. Tidak karena jamaah, tidak karena ustadz, tidak karena keinginan, tidak karena orang banyak. Ustadz Somad kalau ceramah jamaahnya ramai, dia menggelegar berapi-api. Tapi kalau jamaahnya 2-3 orang, jamaah sekalian, marilah kita ingat mati. Jangan Ustadz Somad nindak ikhlas, beramalnya bukan karena Allah. Ustadz Somad kalau jamaahnya ramai 60 menit, tapi kalau jamaah 2-3 orang, jamaah sekalian, malam ini kita kultum, kuliah 7 menit. Ikhlas. Mau jamaah 1000 orang, mau jamaah 500 orang, mau jamaah 3 orang, sama-sama hamba Allah. Jangan-jangan yang 3 orang itu dapat hidayah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Betul? Jangan bapak ibu sangka kalau sudah jadi ustadz ini tak digoda setan. Oh, Ustadz Somad ini setannya 1 truk. La'atiyannahum min baini aidihim, aku akan datang dari depan, wa min khalfihim dari belakang, wa an aimanihim dari kanan, wa an samailihim dari kiri. Setan datang dari segala macam penjuru. Makanya kita berdoa, a'udzubillahi minasy, harus betul, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bukan setan, nama asli dia syaitan. Ini banyak orang, mudah-mudahan ya kita terjaga dari setan. Kata setan itu bukan nama aku. Kau nyebut nama aku aja salah, kata setan. Makanya belajar makharijul huruf, belajar tuluskan bacaan, bersihkan bacaan, luruskan tajwid. Tapi itu zahirnya, batin di dalam membaca Quran karena Allah. Ini qari-qari kalau membaca Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Enggak lo ada namanya Allah, mesti gitulah. Ambo tahu jamaah kau ngetes kalau anyang sih semangat dah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, pambang hidung segadang terongan Minang.
Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Dr. Haji Abdul Somad LCMA. Malam tadi waktu di Pantai Carocok dipanggillah Dek Bupati. Inilah Ustaz yang S1-nya Al-Azhar Mesir, S2-nya Darul Hadis Maroko, S3-nya dari Omdurman Islamic University Sudan, yang mesti diikuti oleh anak-anak dari Pantai Carocok. Ambo pagang telingo ambo, takui ambo naik taraso naiknya kate. Gadang melambung rasanya awak naik kate. Masya Allah, tabarakallah. Apa ndak naik perasaan awak? Jamaah duduk di bawah, awak lah diagi karpet tinggi di kursi pulau. Ada pulau air minum, walaupun tidak teh mani. Direkam pulau pakai kamera. Iko kamera ndak lo merekam awak. Apa ndak awak terasut tinggi hebat. Makanya hai Ustaz Somad, kalau kau mau merasakan kau tidak ada apa-apanya, bahwa kau tak punya jamaah, masuklah ke dalam hutan pedalaman. Makanya ambo khususkan bulan Februari ambo masuk ke hutan pedalaman 5 jam dari Pekanbaru naik oto sampai ke tepi sungai, tinggalkan oto di tepi sungai, naik sampan ke dalam 7 jam, dipukul ombak diempas gelombang, wow, sampai dulu pertama kali diajak deh mahasiswa-mahasiswa KKN, Ustaz nanti kita masuk di sungai naik speed ke dalam. Bayangan ambo naik speed macam film Baywatch. Ambo bayangkan aku naik speed kok. Begitu sampai di tepi sungai, sampan ketek. Duduk lambo di sampan itu 7 jam. Teken. Kandang kate, cigak cingko, monyet. Lama-lama terlalu datang ombak, masuk basah pula pakaian. Hujan pula lebat, tak pula ada atap. Sampai di suku pedalaman, di Bukit Tinggi yang mau disambui orang, di Payakumbuh yang mau disambui orang, di Pantai Carocok yang mau disambui orang, di Padang Kamapaing dipanggil orang. Masuk ke pedalaman hutan Riau, surang pun ada nama himbauan. Orang tuh duduknya, rokoknya. Lewat ambo, jalan. Parah orang tuh. Ambo tanyalah Pak Kepala Desanya, dek apa orang tuh ndak kenal ambo? Siko ndak ada pulsa. Tidak ada HP-nya, ada. Tapi begitu kami buka HP, kami cari no signal. Jadi acaranya Pak Kades, Pak Kadus, Kepala Dusun, Pak Acaro kalau awak menerima SMS, ada sebatang kayu gadang, dia teh bukit, memanjeklah kateh Ustaz. Nan bisa memanjek itu ada surang, inyo kuek memanjek. Memanjeknya kateh, beko sampai dia teh diguyang-guyangnya lah handphone. Masuklah SMS. Cuma masalahnya inyo indak lo pandai membaca. Jadi sesudah guyangnya, caliknya lah masuk kecil, turun ke bawah. Artinya apa? Jangan terlalu sering dipuji, dimuliakan orang, karena itu akan mengikis keikhlasan. Bagi yang sering dimuliakan, diagungkan, dipuji-puji, disanjung-sanjung, maka ingatkanlah diri, janganlah mau disanjung-sanjung. Engkau digelar manusia agung, sadar diri, tahu diuntung, jasad terbujur keranda. Ibu-ibu masih ada nasid lagi? Masih? Bagus itu Bu, untuk menyambut, apalagi menyambut pejabat, gubernur, bupati, wali kota. Janganlah mau disanjung-sanjung,
engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri, tahu diuntung, jasad terbujur, keranda diusung. Nah. Tapi nyanyi itu dikeluarkan setelah bantuan turun. Jangan sebelum bantuan turun. Kalau sebelum bantuan turun, selamat, tidak akan cair APBD. Berikut ini pemberian bantuan dari bapak-bapak pejabat kita kepada pengurus masjid. Lah jaleh cairnya lah masuk ke rekening, nyanyikanlah lagu itu. Apalagi waktu masuk rekening rupanya cuma 2 juta. Makin kuat. Janganlah mau. Baby yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang diceramahkan Ustaz Somad ini rupanya bukan untuk kita. Rupanya yang diceritakan ini pengalaman pribadinya. Ketika sedang lapang, sedang senang, sedang happy, sholatnya tak lama, sujudnya sebentar. Ada orang kini sujudnya bantuan kantor pos. Tahu sujud kantor pos? Stempel. Tapi kalau sedang susah, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sesudah itu mengadu pula kepada Allah, ya Allah. Tapi jangan lakukan lama-lama ketika jadi imam. Waktu sholat sendiri tahajud boleh, waktu jadi imam jangan. Sebab kalau jadi imam panjang-panjang, assalamualaikum warahmatullah, pandang ke belakang, makmumlah pulang saja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa tanda ikhlas? Yang pertama, tak ada beda antara susah dan senang. Apa tanda ikhlas? Yang kedua, tak ada beda ketika ditengok orang dengan tidak dilihat orang. Apa tanda ikhlas? Yang ketiga, tak ada beda ketika ada harapan dengan tak ada harapan, antara ada keinginan dengan tak ada keinginan. Karena yang diminta bukan yang diinginkan, bukan jabatan dan kekuasaan, bukan keberhasilan dan kesarjanaan, tapi yang diinginkan adalah rahmat Allah. Banyak ibu-ibu yang minta rahmat, betul? Rabbighfirli warhamni, Allah maghfir lahu warhamhu. Tapi ketika ada ibu-ibu minta, ya Allah berikanlah kami rahmat, Amak Iko juga sama, ya Allah berikanlah kami rahmat. Tiba-tiba ada ibu surang, indah. Loh, ibu kok enggak minta rahmat? Ambolah dapet. Rupa nama lakinya rahmat. Mudah-mudahan yang namanya rahmat menjadi rahmat. Mudah-mudahan yang namanya rahmat menjadi rahmat. Sebab ada orang namanya rahmat tapi menjadi laknat. Na'udzubillah. Kita masuk yang keempat. Apa itu ciri orang ikhlas? Orang ikhlas, sanjungan tak membuat melambung, hinaan tak membuat murung, pujian tak membuat terbang, hinaan tak membuat tumbang. Tirulah Abdul Somad. Berapa banyak orang ngejek-ejek ambo. Ambo ceramah tetap semangat. Dek apa? Indah ambo baca. Dikirim orang kamu, Ustaz Somad, Iko ada orang nama ejek-ejek Buya. Coba Buya tonton videonya. Enggak ambo tonton. Enggak tahan ambo. Daripada HP itu pecah. Sabar kata ambo. Jamaah sekalian sabar. Itu belum ada apa-apanya dibandingkan penderitaan Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Kecik jamaah, iya Ustaz, kami sabar insyaallah. Rupanya Ustaz itu tidak menonton video itu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adakah yang lebih berat daripada ujian Nabi Adam alaihissalam? Adakah yang lebih hebat daripada ujian Nabi Musa alaihissalam? Dipancung kepala anak-anak kecil, yuzabbihuna abna'ahum. Anak kecil yang laki-laki disembelih, dimasukkan ke dalam peti kayu, dihanyutkanlah ke sungai Nil. Bayangkan,
Coba bayangkan ibu melahirkan anak, masukkan ke kotak kayu, hanyutkan ke pantai Padang. Bagaimana perasaannya waktu itu? Saya tak bisa menggambarkannya. Kenapa? Karena saya tak melahirkan anak. Tidak bisa laki-laki ahli tafsir bercerita bagaimana sakitnya melahirkan. Wahnan ala wahnin, sakit di atas sakit, lemah di atas lemah. Wa amluhu wa fisaluhu fi amaini, menyusukan anak selama 2 tahun. Setelah anak lahir, meregang nyawa melahirkannya. Di Padang melahirkan anak masih meregang nyawa? Masih? Di tempat lain kabarnya bantu orang bersin saya. Asyik lahir. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa in khifti alaih, kalau kau takut anakmu itu disembelih Fir'aun, fa alqihi fil yammi, masukkanlah dia ke dalam sungai Nil, hanyutkan dia ke kotak kayu. La takhafi, jangan takut, wala tahzani, jangan sedih. Inna radduhu ilaiki, nanti kami akan kembalikan anakmu ini. Waja'iluhu minal mursalin, nanti kami jadikan anakmu itu menjadi rasul. Wahyu itu diturunkan Allah untuk laki-laki apa perempuan? Memang kalau lah mendengar 45 menit memang susah konsentrasi. Wahyu itu diturunkan Allah kepada ibu Nabi Musa, namanya Yohanes, yang kena razia. Bukan razia STNK BPKB, razia siapa yang punya anak laki-laki, pancong kepalanya, potong kepalanya. Karena Fir'aun mimpi nampak anak laki-laki menarik mahkota. Fir'aun mimpi malam, nampaknya anak laki-laki menarik mahkota. Rupanya orang kalau sudah punya jabatan dan kekuasaan, walaupun selevel setinggi Fir'aun, ketakutannya luar biasa. Takut pak, takut bu. Bersyukurlah bapak yang tak ada takutnya. Bersyukurlah ibu yang tak ada takutnya. Karena ibu dan bapak tak ada jabatan dan kekuasaan. Takut, mengerikan. Nampak anak kecil mengarik mahkota, takut. Maka kata dia, dipanggilnya lah Dewan Pertimbangan Fir'aun, namanya Watimun. Dewan Pertimbangan Fir'aun. Hai tukang-tukang sihir, ya tadi malam saya mimpi. Apa mimpimu Tuan On? Nampak saya ada anak kecil menarik mahkota saya. Apa arti mimpi saya itu, wahai tukang sihir? Dulu namanya tukang sihir, sekarang tidak lagi tukang sihir, namanya sekarang penasehat spiritual. Oh keren, pakai jas, pakai dasi, tapi dukun juga, berkawan sama hantu, mukanya pun 11-12 macam hantu. Menurut kalian, wahai pertimbangan Fir'aun, ini mimpi yang nampakku tadi malam itu apa? Kata penasehat Fir'aun, ada anak kecil yang lahir tahun ini, dan nanti kalau dia besar, dia yang akan menarik mahkota kerajaan, dan dia yang akan menggulingkanmu. Maka siang, pagi, dan malam Fir'aun ketakutan, makan tak kenyang, tidur tak lelap. Sejak mimpi itu beberapa hari Fir'aun tidak makan katupe gulai paku. Apa lo makan itu Fir'aun? Maksudnya dia tidak selera makan, tidak lalu makanan dari lehernya. Sampai akhirnya skenario Allah terjadi. Rupanya yang ditakutkan itu bukan jauh-jauh dari rumahnya, malah yang ditakutkan itu datang ke rumahnya. Bagaimana cara Allah memasukkan Musa ke dalam rumah Fir'aun? Allah kalau membalas luar biasa. Innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun. Tiba-tiba istri Fir'aun sedang mandi di tepi sungai Nil. Ketua Dharma Wanita, ketua PKK-nya lah waktu itu, sedang mandi-mandi di tepi sungai Nil. Nampaklah oleh dayang-dayang kotak hanyut. Tengoknya kotak hanyut. Itu kotak apa? Kotak apa? Dayang-dayang berenang, ambil itu kotak.
Akhirnya ada yang mengambil kotak, dibuka. Begitu mereka buka kotak, mereka terkejut. Wow, amazing. Ternyata seorang bayi. Kata perempuan itu, istri Fir'aun, namanya Asiyah. Kata Asiyah, inilah yang lama ku nanti dan kutunggu. Karena istri Fir'aun sudah lama tak punya anak. Orang soleh, luar biasa cara Allah membalas doanya. Ikhlas dia, tulus hatinya, dikasih Allah anak, tanpa hamil, tanpa muntah, tanpa ngidam, tanpa melahirkan, dapat anak keluar dari kotak. Sekarang banyak juga ibu-ibu dapat anak keluar dari kotak. Tengok buka pintu, kotak, rupanya dibuang orang. Dikasihlah nama anak waktu mengurus di Disduk Capil, Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil. Bu, siapa nama anak ini? Bin Kardus. Tapi Nabi Musa alaihi salam bukan begitu kejadiannya. Dia adalah wahyu dari Allah, dikirimkan kepada ibunya, dianyutkan, diselamatkan. Akhirnya dapatlah anak kecil. Begitu cara Allah memasukkan anak kecil ke istana Fir'aun. Begitu pula cara Allah membalas orang-orang yang ikhlas. Siapa yang ikhlas di sini? Seorang ibu yang ikhlas menghanyutkan anaknya, padahal dikandung 9 bulan 10 hari, dilahirkan meregang nyawa. Kalau sudah kata Allah hanyutkan, hanyutkan, tak ada berpikir-pikir. Ikhlas lillahi ta'ala. Orang ikhlas berjumpa dengan orang ikhlas. Anaknya ikhlas, emaknya ikhlas, berjumpa dengan perempuan yang ikhlas. Asiyah, perempuan yang ikhlas, siang malam berdoa kepada Allah. Doa Aisyah tak ada dalam Quran, doa Fatimah tak ada dalam Quran, doa Khadijah tak ada dalam Quran. Tapi doa Asiyah, Rabbi bnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkanlah aku satu rumah dalam surga. Wa najjini min fir'auna wa amalihi. Selamatkan aku dari Fir'aun dan perbuatannya. Wa najjini minal qaumiz zalimin. Selamatkan aku dari orang-orang yang zalim. Makanya ibu, kalau suami ibu agak macam-macam Fir'aun, bacalah doanya. Insyaallah tak ada. Amin. Tapi nanti takutnya pas pulang, Ustaz, di mana doa tuh Pak Ustaz? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan takut karena ikhlas kita terbujur. Sekarang banyak orang, Ustaz ikhlas-ikhlas kali, Ustaz jujur-jujur kali, nanti terbujur. Ini orang yang begini, ini orang tidak bertuhan. Nampaknya dia bertuhan, tapi sebenarnya dia bukan bertuhan, tapi berhantu. Tuhan. Oleh sebab itu maka kita diajarkan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita, pujian tidak membuat terbang, hinaan tidak membuat tumbang. Pujian tidak membuat melambung, hinaan tidak membuat murung. Karena pujian adalah milik Allah. Selesai sholat kita katakan la ilaha illallah wahdahu la lahul mulku walahul amdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ibu-ibu yang diejek-ejek tetangga, jangan balas, jawab aja dengan itu. Lahul mulku walahul amdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Makin kuat dia mengejek, makin kuat pula kita baca lahul mulku walahul amdu yuhyi wa yumit. Selesai sholat, makanya itu dibaca pelan. La ilaha illallah syarikalah, lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. 3 kali. Ini kadang orang habis selesai sholat Qadir. Apanya ibu ini sikit-sikit Qadir? Rupanya nama suaminya Abdul Qadir. Mohon maaf Pak Abdul Qadir kalau kebetulan. Sudah berapa sifat orang ikhlas? Sekarang yang terakhir, yang kelima.
Saya mulai tadi jam 10 kurang 15, sekarang sudah jam 11 kurang 25 menit lagi. Ternyata kalau kita ceramah di depan orang ikhlas, tak terasa waktu begitu cepat berlalu. Kata jamaah, Ustadz aja yang cepat, kami lama kali udah rasanya. Ternyata kalau kita ceramah di depan orang ikhlas, walaupun panas tapi terasa angin sejuk, terasa luar biasa. Sekarang saya tanya, mana yang lebih lama 5 menit dengan 50 menit? Mana yang lebih lama? 5 menit apa 50 menit? Yang ketiga kali saya tanya, mana yang lebih lama? 5 menit apa 50 menit? 50 menit, semua sepakat 50 menit. Yakin? Sekarang saya tanya pertanyaan yang keempat, 5 menit menunggu buka puasa, 50 menit main Instagram, Telegram, miligram, kilogram, update status. Mana yang lebih lama? 5 menit menunggu buka puasa atau 50 menit main internet? Di situ kita baru paham bahwa hidup ini bukan lama tak lamanya, tapi tergantung suasana hati saya. Begitu juga Bapak Ibu, ceramah di Masjid Baitur Rahmah, ceramah di depan orang-orang ikhlas, 1 jam tak terasa bagi saya mengeluarkan suara. Padahal pagi tadi sudah ceramah, pagi tadi ceramah di Mande, siang tadi ceramah di pantai. Iya itulah. Malam ini ceramah, suara sudah mau habis. Jadi kalau ada orang mengatakan, Ustadz tak capek, Ustadz tak lelah, bukan masalah capek lelah, bukan masalah lama pelan, bukan masalah sakit tak sakit, tapi tergantung suasana hati. Maka senangkan hati dengan mendekatkan diri kepada Allah. Senang dengan harta, waktu harta ada, harta tak ada, susah. Senang dengan jabatan, waktu jabatan ada, jabatan tak ada, susah. Senang ketika cantik, waktu cantik, waktu keriput, mulailah operasi. Operasi apa namanya? Operasi kresek. Hidung sudah mulai turun. Bagaimana supaya dia naik? Dipasanglah make up. Make membuat, up naik, make up membuat naik. Hidung naik, dagu naik, pipi naik. 2 minggu, minggu ketiga turun, hidung turun, dagu turun, tinggal mencari sapu lidi. Nenek sihir. Maka tenangkan hati. Ala bizikrillah, dengan banyak-banyak berzikir mengingat Allah, tatmainnul qulub. Hadiri majlis ilmu di Masjid Baitur Rahmah, hadiri pengajian tabligh akbar bersama Ustadz Jalfatullah, hadiri bersama pengajian Ustadz Zulkifli M. Ali, Ustadz-Ustadz kita yang lain, Ustadz Gus Rizal Gazahar, nama-nama yang saya sebut maupun tidak, semua pengajian itu menenangkan jiwa. Angka bunuh diri tertinggi di dunia bukan di Indonesia. Angka bunuh diri paling banyak di dunia di Amerika dan Jepang. Jepang negara kaya, Jepang negara hebat. Ibu naik mobil apa? Toyota. Toyota itu dari mana? Jepang. Bapak pakai motor apa? Honda. Honda itu dari mana? Jepang. Pernah tak nama pakai sepeda motor? Siapa nama ini? Sultan Bagindo. Mohon maaf Sultan. Apa maknanya? Bunuh diri paling banyak bukan di tempat kita, tapi di Jepang. Orang Jepang tak boleh susah, tak tahan susah. Asal susah-susah seketek diambilnya samurai harakiri. Ai. Awak tenang. Orang Amerika pakai mobil mewah, harganya 1 miliar, tidak bisa tidur, rumah apartemen, jam 2 malam muka kusut, jam 2 malam mata berkedip-kedip tak bisa tidur. Nama penyakitnya insomnia. Jam 2 malam berkedip-kedip tak bisa tidur.
Orang kita naik khotib ke atas mimbar, berikut ini mari kita dengarkan khutbah Jumat yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Haji Jel Fatullah LC. Begitu naik Ustadz Jel, Assalamualaikum, barakallahu li wa lakum. Macam mana setelan on off-nya di situ? On off. Selesai sholat, pulang ke rumah, ditanya oleh orang rumah, udah, apa isi khutbah Ustadz Jel tadi? Takutlah kepada Allah. Perasaan Jumaat Patang itu juga memang tidak bertukar-tukar ceramah Ustadz tu pula yang disalahkan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah 5 sifat orang ikhlas. Doakan Ustadz Abdul Somad, Ustadz Jel, Bapak Wakil Gubernur, keluarga besar Baitur Rahmah, sadonan hadir maupun non streaming, sadonya menjadi orang-orang yang ikhlas insyaallah. Amin.